Halo, balik lagi sama aku Michelle. Dan di video kali ini kita bakal bahas mengenai drama yang lagi banyak ditonton di Indonesia. Drama Korea terbaru yaitu Hometown Cha Cha Cha. Nah, di sini banyak ya. Kenapa aku bilang banyak? Karena sebagian besar temanku menonton acara ini dan saling mengetek satu sama lain kalau lagi tiba-tiba, nih udah nonton belum yang ini? Lihat deh episode ini. Lihat deh yang ini gimana gitu. Jadi ada pembahasan gitu kayaknya. Kayaknya sih mereka ngefans karena ya si Kim Son Ho ini kan. Kim Son Ho ini kan yang sebelumnya kan di startup kan di Indonesia itu kan juga yang ngebum banget gitu kan. Terus antara dua kubu kan. Kim Dosan sama waktu itu siapa? Sorry, karena gue timnya Dosan. Jadi gue nggak inget yang timnya Kim Son Ho, tapi banyak teman-temanku yang ngefansnya sama si Kim Son Ho gitu ya. Sebenarnya sih memang bagus sih kan, dia dapat karakter di situ kan sangat amat bagus gitu kan. Jadi makanya kenapa banyak yang second lead syndrome bahasanya kan gitu. Jadi ya dimengerti lah gitu. Tapi sayangnya aku tim Dosan saat itu gitu. Nah, yang kali ini ada film baru ini yang Kim Son Ho, jadi fans-fansnya Kim Son Ho ini, teman-temanku ini pada ayo Sial nonton gitu kan. Dan ya udah akhirnya aku nonton. Kebetulan telah ditonton satu episode, lumayan beda karena kan emang bukan di Seoul ya syutingnya gitu. Jadi kayaknya oke lah gitu. Ada potensi untuk menghibur nih gitu. Dan ternyata sekarang kan udah 8 episode ya kan. Besok baru ada episode selanjutnya. Kita review sedikit ya bagi kalian yang belum nonton. Ada spoilernya. Ada pasti ya, namanya ini pasti ke spoiler lah beberapa scene yang bakal aku bahas gitu. Jadi kalau yang nggak suka sama spoiler jangan dilanjutin. Di tengah-tengah ke belakang nanti aku kasih tahu kapan spoiler akan ada. Nah, sisanya inti ceritanya, gambaran kalau kalian mau nonton apa enggak. Yang pertama, castnya ini ya Kim Son Ho, lead aktornya ya, yang cowok, pemain utamanya. Yang ceweknya namanya Shin Mina. Nah, Shin Mina ini kalau kalian demen drakor, dia drama udah banyak banget, salah satu artis favorit juga di Korea karena ya tinggi dan cantik ya. Di sini kan ceritanya kan si Kim Son Ho ini lebih tua kan, jadi lebih tua setahun ceritanya kan dari dokternya ini. Aslinya ternyata si cewek ini, si Mina ini lebih tua 2 tahun dari Kim Son Ho. Dan FYI aja, si Shin Mina ini adalah pacar dari Kim Woo Bin. Ya, jadi kalau bagi kalian yang demen banget sama drakor pasti tau lah ya, film drakor The Air yang ada Lee Min Ho-nya. Nah, yang jadi peran pendukung cowoknya itu, yang second lead syndrome juga, itu namanya Kim Woo Bin. Nah, Kim Woo Bin ini udah pacaran sama Shin Mina dari beberapa tahun yang lalu. Udah lama lah pacarannya. Dan Kim Woo Bin ini 5 tahun lebih muda dari Shin Mina. Luar biasa ya. Ternyata Shin Mina ya demennya yang lebih muda. Ini juga dapetnya yang lebih muda. Main di film juga lebih muda dari dia. Dan dia selalu jadi dongsengnya ya kan, selalu jadi adik. Padahal dia udah lumayan tua lah ya. Lahir 84 kok. Ya by the way, karena dia juga cantik, emang imut juga, jadi gak masalah lah ya. Terus ceritanya gimana? Jadi nggak spoiler. Ini ceritanya ada seorang dokter gigi dari Seoul yang akhirnya memutuskan untuk buka klinik dokter gigi di daerah. Di sini kan disebutin bahwa daerahnya itu namanya Gongjin gitu. Nama daerahnya Gongjin. Nah, pas Gongjin ini adalah yang berada di tepi laut gitu. Dia pantai lah. Kehidupannya di sekeliling pantai gitu ya. Sangat menyegarkan lah untuk ditonton kalau aku ya. Secara aku suka pantai, jadi susah untuk adil karena aku suka pantai. Jadi ini setnya aku suka. Ceritanya berat, sedang, ringan. Kalau menurut aku ceritanya ini termasuk sedang. Karena gini, sebenarnya secara kalau nonton biasa aja mungkin, atau mungkin aku yang terlalu mendramatisir adegan-adegannya dan terlalu memikirkan arti-artinya kali ya. Jadi menurut aku ceritanya kan sebenarnya biasa aja, cuman emang dapat bumbu-bumbu kehidupan kan di situ kan, diajarkan banyak kehidupan lah gitu, dalam gitu kan. Jadi berasanya kayak ada ringannya tapi kadang-kadang ada dalamnya juga gitu. Jadi kayak menurut aku ini sedang gitu, sedang. Kalau acting ya di sini actingnya rata-rata komedi ya. Jadi ya acting komedi gitu menurut aku sih oke lah. Terutama misalnya kayak anak kecilnya aja tuh, ada 3 bocah itu kan lucu-lucu banget kan gitu, kayak actingnya benar-benar maksimal juga.
ya kalau nggak bisa acting juga nggak bakal mungkin dipakai ya kan. Sejauh ini sih belum ada yang nggak aman lah actingnya, cuman ada yang nggak suka, ada beberapa pemain aku kayak actingnya nggak gitu suka, mungkin karena terlalu komedi dan aku belum terlalu sering nonton komedi maksudnya drama Korea yang komedi aku belum terlalu sering nonton gitu, banyak kan yang kayak kalau ini kan istilahnya banyak kan sitcom gitu kan, bukan yang gag, tau nggak bedanya? Kayak sitcom itu kayak emang ada di skrip, tapi kalau yang secara langsung itu ya biasanya namanya gag. Nah kalau yang gag itu aku suka belum ketemu lucunya di mana gitu, karena kan budaya kita beda kan, jadi kayak suka maksudnya apa sih kok lucunya di mana gitu kayak gitu. Nah di sini ada beberapa kayaknya di gag deh gitu, bukan sitcom doang gitu, jadi menurut aku agak aneh dan jadi nggak ngerti lucunya di mana gitu. Tapi selain itu oke lah, oke. Chemistry pemain, nah ini sebenarnya masih susah dibilang ya, karena kan ini total berapa sih, 16 sampai 20 episode, aku juga belum tahu. Tapi kan sampai sekarang ini nih, sampai aku nonton sekarang ini, totalnya kan baru 8 episode kan. Nah, di episode ke-8 kemarin aja masih baru mau mulai, ya kan? Baru mau mulai cinta segitiga gitu kan. Jadi kayak secara chemistry untuk apa ya? Untuk tektokan, untuk saling lempar apa namanya? Dialog itu enak banget ya kalau menurut aku, cepet gitu kan. Terus ngomongnya juga apa? Lucunya dapet, judusnya dapet gitu. Maksudnya aku demen sih ngeliat mereka ngomongnya secepat itu gitu, kayak nggak lama-lama. Tapi biasanya kayak emang masih friendzone gitu. Emang mungkin karena masih friendzone kali ya. Emang masih friends kan, mereka belum jadian gitu kan, belum ada yang jadian, si cewek juga belum memutuskan gitu. Jadi untuk adegan-adegan romantis kayak misteri gimana belum berasa lah ya, karena juga belum ditunjukin gitu kan. Tapi untuk kadar friendzone-nya tapi mau meningkat, level up gitu ya, gitu berasa lah. Semakin menegang, semakin berasa cemburuan gitu kan, semakin berasa takut disisihkan gitu. Nah itu oke. Kali ini secara set, kalau desainnya kayaknya nggak banyak desainnya yang kali ini, karena fokus di lokasi kan, begitu banyak rumah dan restoran dari penduduk situ kan, jadi benar-benar kayak natural lah gitu, nggak banyak yang diobrak-abrik. Kayak misalnya kayak nonton apa yang kerajaan gitu kan, bener-bener kan berarti set desainnya kan bener-bener mesti rapi banget gitu kan, mesti dibikin khusus gitu. Nah kalau ini kan kayak emang ya selayaknya namanya orang desa tinggal ya begitu gitu kan. Nah dan ini lokasinya menurut aku oke, karena aku balik lagi bilang, karena ini kan dia menunjukkan sisi lain dari drama Korea yang biasa kita nonton. Kalau drama Korea yang biasa kita nonton kan kebanyakan syutingnya di Seoul. Terus ada kadang-kadang mereka pergi keluar kota beberapa kali gitu. Tapi ya banyak kan di Seoulnya gitu. Jadi kebanyakan ya kegiatan yang kita lihat ya di Seoulnya gitu. Bentuk kotanya, gedung-gedungnya, rumah-rumah apartemen di Seoul, pinggiran Seoul gitu. Nah ini nih kalau aku sendiri ini pertama kali nonton yang dulu ada, tapi itu bukan itu di Seoul juga kan. Five for Maui itu pinggirannya Seoul gitu kan. Nah kalau ini kan benar-benar jauh dari Seoul. Jauh banget dari Seoul. Aku cari-cari tadi, Gongjin ini adanya namanya di kota Pohang. Pohang ini dari Seoul mesti ke Pohang itu bisanya naik KTX atau naik kereta, dan itu naik kereta aja 2 jam 19 menit. Berarti jauh banget kan gitu. Ini emang jauh banget, makanya waktu ada episode keberapa tuh yang si ceweknya bawa mobil mau ke Seoul tuh semua orang pada nebeng, terus si oma-omanya semua pada pipis berulang kali gitu kan. Ya berasa lo pasti dia lama banget gitu kan nyetirnya gitu kan. Nah di situ ternyata baru tahu kalau ternyata itu emang sebenarnya jauh banget. Ya nggak heran kalau si cewek itu sampai kesel. Namanya pantai, aku ya bilang demen pantai, jadi ini oke banget. Terus karena bukan di Seoul, jadi kayak melihat sisi lain dari Korea dan melihat kehidupan desa di Korea. Biasanya kan kayak aku beberapa kali lihat sih kehidupan desa di Korea, tapi kan lihatnya dari variety show ya, jadi gak dibentuk secantik dan serapi ini gitu. Tapi ini pun dibentuk, misalnya kayak namanya di drama kan udah dibentuk dan dirapihin, udah di set gitu kan, semua udah direncanain. Tapi tetap sih kayak berasa oh ternyata sama aja toh, namanya desa ya desa gitu kan, sama aja kayak Indonesia desa bentuknya begitu gitu. Jadi kayak familiar lah gitu, kayak nggak orang kayak wah kesel kayaknya luar biasa, semuanya serba otomatis, semuanya serba modern gitu. Ternyata di pinggirannya pun ya tetap kayak gitu kan, rumah-rumahnya ya mirip-mirip lah sama di Indonesia gitu kan, which is ya baru lah gitu, rasanya baru gitu, baru lihat gitu, kayak
oh ternyata gitu juga tuh, oh ternyata sama tuh, oh lucu ya gitu kan. Kayak waktu kita nonton, kayak waktu misalnya kalian udah nonton belum itu Reply 1988, itu kan pas nontonnya juga berasa, kalau yang udah nonton ya, wah dulu aku juga waktu kecil begitu tuh, oh rumahnya juga begitu tuh, oh begitu, tetanggaan juga begitu tuh. Nah itu rasanya mirip-mirip kayak gitu, tapi ini kan versi zaman sekarang nih. Jauh ini sih favorit scene ya, yang pasti itu adalah setiap pas kayaknya dibangun momennya kayaknya romantis, gak taunya fail. Maksudnya bukan fail sebenarnya, gak ada maksud cowoknya untuk bikin romantis gitu, tapi si ceweknya selalu berpikiran romantis gitu, kayak ceweknya yang GR gitu kan. Itu sih scene semua itu sih lucu sih, kayak 기특했다. 아유, 이런 거 하지 말라고. 누가 낭만에 불을 붙였네. 쓸데없이 이쁘게. 진짜 예쁘다. yang salah satu yang banyak aku inget adalah waktu si ceweknya, waktu mereka meeting warga, terus akhirnya si cowoknya beliin makanan buat rapat itu, dan dibilangnya yang beli dokternya ini kan. Terus si ceweknya dengan happy, wah terima kasih ya lu udah mau membenarkan nama aku lah. Pas udahannya dia pikir udah selesai sampai situ, gak taunya pas sampai rumah si cowoknya minta mana tanganmu gitu kayak cie, elah, tuh si ceweknya udah kegeeran duluan gitu, padahal pas udah dilanjutin dikasih bon. Tapi itu kocak sih, itu salah satu yang aku inget banget gitu. Tapi ada beberapa kejadian yang begitu juga gitu, menurut aku itu jarang dilihat, jadi oke lah. Biasanya kan emang romantis gitu kan, romantis terus gitu, ini enggak gitu, jadi lucu lah ngeliatnya kocak lah. Original soundtrack favorit ya, nggak ada lagi ya, la 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 la, ya kan, Romantic Sunday, ya judulnya Romantic Sunday. Dan biasanya juga kayaknya kalau di drakor separuh ke belakang baru ganti soundtrack deh. Tapi biasanya emang ada satu yang diulang-ulang terus ya. Kalau sekarang ini yang diulang-ulang yang ini kan, Romantic Sunday. Jadi Romantic Sunday memang budaya Korea yang diajarkan. Budaya Korea yang diajarkan di sini adalah yang pertama kali berasa, yang keingatan langsung adalah waktu nenek Gamri itu mau kasih makan dokternya kan. Waktu dokter gigi mau disuapin, terus dokter giginya ngambil pakai sendok kan, terus ditaruh kan. Ini mungkin kalian tahu apa nggak tahu ya, ini aku kasih tahu. Jadi ceritanya kalau di Korea, kalau kalian disuapin sama orang pakai tangan, kalian harus ambil pakai mulut, hap gitu. Kalau kalian comot lagi pakai tangan, atau bahkan kayak si dokter gigi itu dia comot ambil pakai sendok, udah selesai gitu. Makanya si nenek itu pada sebel kan, langsung pada nanya, kok lu nggak makan gitu kan, kok nggak dimakan? Dimakan dong, kenapa lu pikir tangannya kotor gitu kan. Langsung nenek-nenek yang lain langsung begitu kan, karena memang seperti itu budaya di Korea. Jadi kalau kalian ketemu orang Korea terus disuapin, harus gitu, harus pakai mulut ya, pakai mulut. Jadi dia begini, kita harus caplok gitu, gak boleh ambil pakai tangan, gak boleh apalagi pakai sendok kayak dia cerita itu. Jadi sangat amat menyinggung, apalagi yang kasih misalnya lebih tua atau lebih dihormati gitu. Wah, no, gak boleh begitu, oke? Itu salah satu budaya Korea yang harus kalian ingat. Terus kedua adalah waktu, ini aku ingat banget ya, waktu yang maksudnya kayaknya ada beberapa scene lain, cuman yang keingetan banget ini adalah waktu tim produksi TV-nya ini datang. Tim produksi ini baru datang, terus akhirnya si Hong Banjangnya bilang, oke ya gue mau jadi guide lo, terus kayak ketemu, terus langsung dia bilang kan, oke kita ngomong gini, terus kalian baru kenal masa ngomongnya santai, bahasanya mereka gitu, ditulisnya di artinya gitu, santai. Nah kalau di Korea itu cara bicara itu ada dua yang utama, ada dua cara bicaranya, yaitu yang satu namanya jundemal, yang satu namanya banmal. Nah kalau jundemal ini ngomong itu sopan, sama aja sih kayak Indonesia, istilahnya bahasa sopan sama bahasa gaul gitu. Kalau di Korea, kalau baru kenal, terutama baru kenal, biasanya ngomong itu jundemal, harus sopan gitu. Kalau udah deket, misalnya kayak keluarga pasti dari lahir kan namanya di keluarga ya, pasti banmal, pasti ngomongnya ya sehari-hari gitu. Nah terus kayak kita nih orang dewasa, kalau ketemu anak kecil di jalanan, kita secara otomatis pasti ngomongnya banmal gitu. Nggak mungkin lah kita misalnya ngomong sama anak kecil nih, Anda sedang main apa gitu kan. Nggak mungkin, pasti nanya kamu lagi main apa gitu kan. Nah sama di Korea juga gitu, jadi ada bahasa jundemal, ada banmal gitu. Nah kalau ketemu orang, apalagi biasanya dari kerjaan, pastikan untuk ngomongnya tuh
jundamal dulu, dengan sopan dulu. Kalau mereka langsung yang ngajaknya, udah kita ngomongnya santai aja, boleh. Terus dia ngomongnya, taunya gimana sih? Paling utamanya adalah bedanya jundamal sama bamal itu adalah yang biasa ada yo. Kayak annyeonghaseyo, berarti dia ngomongnya tuh formal. Kalau kan ada juga yang suka bilang annyeong, nah itu dia banmal gitu. Jadi kalau yang ada yoyonya itu berarti dia ngomongnya sopan. Jadi kita harus balasnya juga semuanya harus belakangnya yo atau da, kayak 환영합니다 gitu. 제 이름은 미셸입니다. Nah itu sopan. Kalau 제 이름은 미셸 gitu, itu namanya banmal gitu. Tapi jarang lah kayak gitu. Maksudnya untuk perkenalan ya, apalagi kalau misalnya belum kenal, pasti semua rata-rata jundamal ya. Berarti ini 2 ya. Makan mesti langsung caplok 2. Ada bahasanya 2, ada banmal sama jundamal. Terus kalau kalian, apalagi kalian yang suka nonton sama suka banget nonton drakor dan nonton drakor udah berulang-ulang, ada istilah ramyeon 먹고 갈래? Nah, dia selalu ada gitu, ramyeon 먹고 갈래? Nah, sebenarnya kan artinya kan cuman mau makan ramen nggak gitu kan, mau makan ramen nggak. Tapi kalau di Korea sendiri ceritanya ramen 먹고 갈래 itu kayak ngajak untuk lebih dekat gitu. Jadi biasanya kalau cowok nanya ke cewek atau cewek ngajak ke cowok ramen 먹고 갈래, berarti dia mau lebih dekat dengan dirimu gitu. PDKT, mau mulai PDKT ceritanya gitu. Jadi kalau ketemu lawan jenis yang tiba-tiba ramen 먹고 갈래, nah, apalagi 먹고 갈래nya 집에서, nah, udah selesai gitu. Maksudnya diajak makannya di rumah gitu. Biasanya orang makan ramen di rumah gitu kan, masaknya di rumah gitu. Jadi biasanya itu bener-bener naksir ceritanya gitu. Jadi waktu scene ini kan ada kan kemarin episode 7 kalau salah deh. Hong Panjangnya nanya si ya yang orang TV itu, dia nanya kan ramen 먹고 갈래. Terus kan ada ibu-ibu yang gosip abis itu di belakangnya gitu kan. Nah itu ya karena berarti kayak, hah, Hong Panjang masa diditnya masa ngajakin cowok lain gitu kan, kayaknya apa dia nggak normal gitu-gitulah, bercandaan gitu-gitulah mungkin kepikirannya, karena ramen 먹고 갈래 itu artinya gitu mau PDKT gitu. Makanya waktu nonton itu ngakak abis, apalagi sebelumnya kan habis kenalan, habis tinggal habis nginep, habis makan bareng-bareng, habis minum soju bareng gitu kan, mabok bareng, jadi kayak Oke, penamaan vocab di sini lumayan banyak ya, terutama tentang istilah keluarga. Pertama-tama karena ini ceritanya adalah dari seorang dokter yang tinggal di kota atau pindah ke desa. Nah, aku mau kasih tahu, kota itu bahasa Koreanya si. Si itu adalah kota. Nah, kalau di sini judul aslinya drama ini adalah Get Maul Cacaca. Judul aslinya ini Get Maul Cacaca. Nah, Maul ini adalah desa. Terus karena ini ngomongin tentang tetanggaan ya kan, si Hun Pangjang ini kan ceritanya baik banget sama tetangga, selalu bantu tetangga. Nah, kalau di Korea itu nama lingkungan, kalau di bahasa Inggris namanya neighborhood, itu bahasa Koreanya adalah 동네. 동네 ini adalah artinya ya neighborhood, tetanggaan berarti ya. Lingkungan tempat kita tinggal lah itu. Nah, terus Hong Panjang ya, Hun Panjang terkenal banget ya. Hong Panjang, Panjang ini artinya ketua. Gitu. Kayak mirip banget sama bahasa Mandarin deh. Mandarin ini juga pancang, ketua kan? Ketua. Nah, jadi kayak ketua kelas juga pancang gitu. Jadi pancang ini artinya ketua. Hong ya, Hong marganya dia. Kan dia namanya Hong Dusik. Dusiknya nama, Hongnya marganya dia. Terus di sini kan kita banyak lihat ada nenek, ada uncle, ada anak-anak segala macam gitu kan. Nah, kalau si Dusik selalu manggil nenek Gamri si. Nah, si ini itu kayak tuan, nona. Jadi kalau di Korea si ini nggak ada bedanya nih, mau cowok mau cewek. Kalau kita mau manggilnya sopan pakainya si gitu ya. Jadi dia selalu manggil Gamri si. Tapi kan Gamri ini nenek ya kan. Nah, bahasa Korea nenek itu adalah 할머니. Ya, kalian harusnya sering denger lah ya nonton Korea. 할머니 itu nenek. Nah, kalau kakek itu 할아버지. Jadi 할머니 sama 할아버지. Ya, ini aku nggak ingat sih ada beneran di mereka panggil harmoni apa enggak, tapi karena banyak nenek-nenek jadi aku keingetan ini. Harmoni itu nenek-nenek, haraboji itu kayak kakek. Ajuma. Nah, ajuma ini kan juga sering denger kan, ajuma. Nah, bagi kalian yang suka nonton pasti kalian sering banget denger kata ajuma, ajushi. Nah, di sini aku mau kasih tahu bedanya ajuma, ajushi, ada lagi samcom sama imo. Nah, ini semua artinya paman, ama, bibi. Apa sih bahasa Indonesia, tante sama om. Nah, kalau ajushi sama ajuma ini om sama tante yang kita nggak kenal. Nah, ajushi artinya om atau pak, atau tuan. Nah, kalau ajuma itu artinya nyonya
atau ibu atau tante. Nah, kapan sih kita harus panggil orang itu ajuma atau ajushi? Karena sebenarnya orang Korea nggak suka dipanggil ajuma atau ajushi. Nah, kalian perlu tahu itu. Orang Korea nggak suka dipanggil ajuma atau ajushi. Jadi kalau misalnya kalian mau datang ke restoran nih, mau makan restoran Korea gitu, tapi kalian lihat yang jualan sama kalian tuh umurnya beda, jauh, tapi nggak jauh banget gitu misalnya. Kayak beda, kapan sih harus panggil ajushi atau ajuma? Kayaknya kalau beda sekitar di atas 15 tahun, 20 tahun gitu, baru kalian panggilnya ajushi atau ajuma. Kalau kalian cuma beda 10 tahun, atau mereka kelihatan juga masih seger-seger, masih oke-oke, bisa panggilnya nuna atau hyung. Gitu, hyungnim biasanya gitu. Rata-rata panggilnya gitu loh. Atau manggilnya shi aja udah paling bener. Siapa sih misalnya, kalau misalnya yang punya toko, ya ada songsengnim, apa gitu-gitulah. Ada panggilannya, jadi nggak manggil ajuma atau ajushi. Biasanya mereka agak kok emang gusto itu ya gitu. Jadi jangan panggil ajuma atau ajushi, oke? Panggilnya nuna atau nim atau shi. Pokoknya paling gampang shi, shi aja panggilnya. Namanya siapa, terus belakangnya pakai shi. Atau kalau nggak kenal ya sesuai kerjaannya dia apa, panggil belakangnya pakai shi atau pakai nim. Terus, nah ada samchon sama ada imo. Nah kalau kalian perhatiin, anak yang punya kafe itu ujori, kalau kalian ingat namanya ujori. Si ujori ini manggil Hong Panjang itu samchon. Tapi dia panggil si tante yang bawel yang punya yang gosip terus itu, yang punya restoran, si Namsok, itu manggilnya ajuma. Nah, kalian perhatiin ada satu panggil dia samchon, satu panggil ajuma. Kenapa beda? Karena berarti si ojuri ini deket banget sama, atau bahkan mungkin punya hubungan keluarga. Nah, itu kan kita belum tahu ya. Tapi yang pasti adalah mereka deket banget, makanya kenapa panggilnya samchon bukan ajushi. Nah, kalau ke si tante itu dia panggilnya ajuma. Waktu dia minta duit itu dia panggilnya ajuma, kamu mau ajuma gitu kan. Nah, itu dia panggilnya tante, berarti dia kayaknya nggak terlalu deket gitu. Nah, ini salah satu yang aku sadar adalah dulu kan nonton Return of Superman ya. Kalau kalian ingat anaknya Tablo Epic High itu manggil Taeyang sama Jidi itu samchon gitu. Manggil Jidi sama Taeyang itu samchon, manggil Big Bang itu samchon rata-rata. Padahal kan mereka nggak ada hubungan keluarga kan, tapi karena mereka deket, bapaknya deket sama Big Bang, jadi mereka semua manggilnya samchon, bukan ajoshi gitu. Ngerti kan? Jadi mungkin kalau kalian punya anak, kalau temen deket manggilnya samchon. Kalau apalagi kalau adik kandung ya manggilnya samchon gitu kan. Pamannya dari keluarga kita berhubungan darah langsung manggilnya samchon. Kalau sahabat kita juga panggilnya samchon. Kalau temen doang atau bahkan nggak kenal baru manggilnya ajoshi gitu. Oke? Ngerti? Quote atau phrase yang diingat. Wah, ini ada dua-duanya Hong Bancang yang bilang. Nah, yang pertama dia bilang gini, hidup itu nggak ada yang adil buat manusia. Ada yang jalannya nggak rata, penuh lubang, dan ada yang kelihatannya larinya cepet banget, tapi ternyata sampainya di jurang. Dia bilang gitu. Nah, itu sih pas baca, denger, lihat, nonton gitu, wah bener juga ya gitu, kayak itu. Dan itu baru di episode kedua padahal gitu, kayaknya dalam banget. Nah, sejak saat itu kayak wah, ini film berarti emang drama komedi tapi ya ada kehidupan, ada nilai-nilai kehidupan ditanamkan kan. Nah, itu pertama yang aku ingat. Terus yang kedua ada episode ke-8 nih baru kemarin yang dia bilang surfing itu, berselancar itu sama seperti hidup. Kalau ombaknya lagi bagus, kita naikin, kita nikmatin. Tapi kalau saat ombaknya ketinggian atau bahkan gak ada ombak, jadi nggak bisa main kan, nggak bisa berselancar, ya udah diterima aja gitu kan. Kita nggak bisa ngatur tinggi rendahnya ombak seenak kita gitu kan ya. Dua itulah phrase yang aku ingat. Berarti ya sama kayak hidup, kalau lagi naik ya mesti dinikmatin, kalau lagi di bawah ya udah terima aja gitu. Nah, value yang diambil, wah baru 8 episode ya, ternyata value yang diambil tuh udah banyak. Makanya kenapa akhirnya aku memutuskan udah bikin sekarang aja deh, kalau ntar udah keburu selesai kagak kelar-kelar di videonya. Bisa makin lama nih, biasanya bikin setengah jam, ini bisa bikin sejam kali cuma buat komenin drama ini doang. Jadi makanya udahlah, baru 8 udah banyak juga yang diambil, jadi aku bikin. Sejauh ini yang pertama pasti berasa banget adalah waktu dokter giginya ini si Cikwa. Oh, tadi lupa nyebutin, Cikwa itu artinya dokter gigi ya. Cikwa itu artinya dokter gigi kan. Hong Panjang selalu manggil Ciminna ini Cikwa gitu lah. Cikwa itu artinya dokter gigi ya. Terus balik lagi kalau temennya si Pion Misal itu kan suster ya. Suster kayak aku bilang di
di video sebelumnya susternya Kanosa gitu. Ini Chikwa itu dokter gigi. Kalau dokter gigi secara lengkap ya Isa Chikwa, tapi Chikwa aja biasanya dokter gigi. Kalau Isa kan dokter secara umum ya. Nah, terus pelajaran pertama adalah seperti di awal drama ini juga, bahwa ceritanya si dokter gigi ini kan terlalu mungkin dia terlalu mandiri, terus bisa meraih suksesnya sendiri dan udah sukses, ceritanya udah kaya gitu kan, terus cantik pula gitu. Jadi terus kayak cara hidupnya dia di kota gitu kan, nah ini di desa gitu kayaknya beda banget. Makanya dia kayak kelihatannya sombong, arogan gitu kan. Nah sebenarnya ya mungkin emang gayanya dia aja kali, emang dia nggak gitu suka bergaul sama orang gitu kan. Kayak si Pion Misa bilang, wah itu semua yang mereka lakukan kayaknya semua hal yang lu benci deh gitu kan. Berarti emang dianya aja nggak suka gitu loh, bukan karena dia sombong atau apa gitu kan. Nah tapi di sisi lain dari segi warga di desa gitu, bahkan si Hong Panjang sendiri bilang kan, kamu nggak bisa lah menilai seseorang dari sekarang kamu lihat gitu kan, kalian nggak tahu kehidupan mereka masa lalunya kayak apa, peristiwa apa yang udah pernah terjadi, pengalaman apa yang udah pernah terjadi gitu. Jadi kayak jangan pernah menilai, menghakimi seseorang, itu tidak baik gitu. Nah ini salah satu hal pertama yang disadari banget kan. Makanya si Hong Panjang sampai bilang quote yang tadi gitu, hidup ini nggak adil bagi semua orang gitu. Makanya itu diingat gitu. Nah ini value yang aku ambil sih emang. Dan emang aku selama ini berusaha aku terapkan, nggak pernah nilai seseorang dari apapun gitu, karena ya semua orang punya cerita masing-masing dan kita nggak pernah bisa berada di sepatu semua orang gitu kan. Yang kedua, ini cerita tentang single parents ya. Dari cerita pertama sendiri si dokter giginya sendiri mamanya tuh udah meninggal gitu kan, tinggal papanya doang gitu. Nah terus diperkental dengan kejadian si yang punya kafe. Yang punya kafe juga kan dia nggak punya istri, tapi dia punya anak cewek kan. Nah si anak cewek ini kan di episode berapa juga bilang kan, kadang-kadang dia tahu gitu papanya udah berusaha keras untuk menghidupi dia gitu, untuk menjadi orang tua, tapi kadang-kadang dia sendiri kayak kasihan, lalu papanya nggak usah usaha segitu keras untuk jadi ibu dan jadi ayah gitu kan. Emang dia nggak punya ibu, ya udah dia udah terima, nggak usah papanya berusaha lebih keras lagi untuk menjadi ayah dan ibu gitu. Kayaknya kasihan papanya gitu kan. Nah itu sih, andai semua anak seperti itu ya kan, anaknya pinter gitu kan, mengerti kondisi. Tapi rata-rata kayaknya anak yang mengalami permasalahan keluarga ya cenderung harusnya lebih rata-rata, nggak tahu ya, bisa lebih dewasa. Nah ini contohnya anak ini. Terus anak kedua yang lebih dewasa juga anak cowok itu, yang mamanya yang punya rental dan punya restoran sashimi itu, terus yang cerai kan itu, tapi mereka mau tuh dua-duanya jagain anak gitu. Papanya tetap boleh datang untuk main sama anaknya gitu kan, tetap ketemu gitu. Namanya tinggalnya di desa itu doang juga sering ketemu gitu. Meskipun mereka kadang-kadang suka sebel satu sama lain, tapi di depan anak mereka selalu kompak gitu, berusaha tetap. Apalagi emaknya sih, kalau bener anaknya seperti itu sih gua angkat jempol banget sih. Anaknya udah pinter, baik, sopan, rajin, wah luar biasa gitu kan. Nah tapi anaknya sendiri karena dia tahu papa mamanya udah pisah, di situ juga di episode berapa kan dia juga bilang kan, ya udahlah aku udah tahu kok kalau papa pisah, jadi papa nggak usah sering-sering kesini, nggak apa-apa gitu kan. Kasian juga papanya nggak nyaman, mamanya nggak nyaman gitu kan. Wah luar biasa kan anak kecil ya seperti itu ya. Meskipun memang balik lagi nih semua di skrip ya, cuman maksudnya nilai-nilai ini bisa diambil lah gitu, yang nilai-nilai ini terambil lah di kepala gitu, terekam gitu. Ternyata anak-anak ini mengerti lah gitu ya, mengerti lah kondisinya. Nggak, anak kecil tidak sebodoh yang dipikirkan oleh orang tua gitu. Kayak orang tua belaga kayak anaknya nggak bakal tahu deh, kita kan nggak pernah kasih tahu, tapi tetaplah punya perasaan dan bisa baca situasi gitu kan, punya sensor gitu kan. Nah terus berikutnya adalah kekeluargaan ya, pasti kekeluargaan. Nah tapi lucunya di sini adalah kekeluarganya justru bukan keluarga inti, ya kan? Kekeluarganya adalah sesama tetangga gitu. Mereka ya kayak Hong Panjang lah, paling contoh paling jelas gitu kan, dia menolong semua orang gitu kan. Di situ siapa sih yang nggak kenal Hong Panjang? Nggak ada, dan semua orang pun dia tolong gitu, dan itu udah kayak keluarga dia sendiri justru gitu. Bahkan kan si Hong Panjang kan nggak punya keluarga ceritanya kan, nggak ada di situ, tinggal sendiri kan, nggak ada orang tuanya, kakeknya udah meninggal gitu kan. Jadi dan dia hidup dengan orang-orang ya bertetangga itu, tapi tetangga itu sendiri jadi kayak keluarganya dia gitu, yang mana ya selama ini nggak tahu ya, kalau di zaman sekarang kayak orang-orang udah jarang bertetangga deh. Dan ini unik sih gitu, dibikin seperti itu unik sih. Nah hubungan sesama tetangga ini, kita dibilang hubungan sesama tetangganya luar biasa ya. Kayak contohnya kayak Jo Nam Sok, si tante yang tukang gosip itu, yang punya restoran Chinese itu, ceritanya Chinese food itu kan, dia kan ya itu kan kehilangan anaknya juga kan di situ kan ceritanya kan.
Nah, tapi satu desa itu berusaha mengerti dan berusaha mendukung dia gitu kan. Wah, itu kan luar biasa banget gitu. Maksudnya kayak benar-benar mereka ada di situ ya sebagai keluarga, bukan sebagai tetangga doang gitu. Dan mereka terus-terusan saling menolong satu sama lain gitu. Kayak tante ini pasti bantu si nenek, bantu keluarga lain gitu, kayak top abis deh. Ini sih unik sih, nggak, baru sadar bukan ngebahas dari segi keluarganya, bukan bahas dari segi keluarga inti, tapi dari hubungan bertetangga gitu, yang mana sekarang aku rasa udah makin jarang ada. Dan ini jadi drama ini perlu ditonton apa enggak? Menurut aku perlu, karena menghibur juga dan banyak nilai-nilai yang bisa diambil. Apalagi oleh kita sebagai emak-emak, jenis-jenis parenting di sini berbagai macam juga. Nilai-nilai hidup di sini juga banyak gitu. Ini aja baru separuh season gitu kan. Kayak 16-20 ini baru sampai 8 gitu. Ini aja udah banyak. Aku sangat amat menantikan episode selanjutnya. Oke, kalau kalian ada pertanyaan atau komen segala macam, boleh langsung tinggal komen di bawah. Atau mau drama selanjutnya apa, atau mau yang ini desain, nanti ini Hometown Caca-Caca 1, nanti lanjut yang sisa dari 8 sampai 16 ke 20 ada Caca-Caca 2. Boleh tinggal komen di bawah. Oke? Thank you udah dengerin cerita yang panjang kali ini. See you on next update. Dadah!